Bagaimana ini tugas kah? Astaga. Mending scroll TikTok. Stop. Rumah ini dahulu sederhana. Wih, cantik ini tas kak. Mewah ki. Ada juga di sini pocket tuh. Ya sebagus ini dia tuh yang bos. Cantik ini tas kak. Gimana cara mau bisa beli ini? Di. Cantiknya ini tas kan? Sudah itu tugas nona scrolling terus bulan bikin. Sudah itu tugas no. Apa Caca? Tugas no kerjai. Santai mau kok. Tiba di itu selesai ji. Astaga, apa itu lagi scroll? Lihat mau kok, cantiknya warnanya, elegan nih tahu ah. Cantik iya. Apa ini? Buka check out saya deh. Cantik nih. Deh, jam mau dulu check out. Kerja mi dulu tugas no. Potong mau tuh kerja tugas mau kasih check out deh. Schooling culture. Schooling culture berarti budaya menggulir, di mana kebiasaan seseorang dalam memperoleh atau menggulir sebuah informasi baik melalui internet maupun media sosial tanpa membaca atau mengkaji terlebih dahulu mengenai kebenaran-kebenaran yang ada di dalam informasi tersebut. Ini di mana kondisi seseorang dalam menerima sebuah informasi atau melihat konten-konten yang ada di layar HP-nya hanya dilihat hanya sesekali tanpa mengkaji atau mengetahui apa makna yang ada di dalamnya. Dari fenomena ini, yang dikhawatirkan adalah informasi yang tidak lagi jujur dan penuh kepalsuan. Etika komunikasi tentunya diperlukan di sini. Sangat sering sekali budaya menggulir berhadapan dengan tantangan disinformasi. Etika komunikasi menekankan pentingnya berkontribusi pada penyebaran informasi yang benar serta menghindari penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Wow, betul-betul homo nih. Apa mi lagi tuh beli? Banyak nama lagi tuh barang-barang nih. Jeans honey. Lihat mana? Lihat mau kok, kulitnya Masya Allah. Lihat mau kok. Itu model terbaru, ini lagi sekarang viral di anak-anak kah. Nggak mau kok lagi? Coba lagi. Mewah, tapi serius kok ini beli untuk kebutuhanmu atau untuk menunjang gaya hidupmu? Caca, jam mau kok pikir itu. Sekarang orang itu nak pikir nih gaya hidupnya mengikuti tren-tren. Jadi mau kok ketinggalan tuh. Astagfirullah, sadar guys. Orang tua di sana kerja banting tulang untuk kau kuliah, bukan untuk biaya gaya hidupmu. Dede, puno kok kau Caca, tidak asik kok ditemani bergaya begini.
Arigato kayo saya deh. Yung ko. Jadi sekali bela pemikiran kau ganti-ganti tuh mindsetmu. Mau pergi saya. Hati-hati kok. Menikmati gaya hidup. Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya ingin ketenangan, tanpa kabar, panggilan, dan pertemuan. Aku hanya butuh ketenangan, menghilangkan diri dari keram. Seribu Tuhan ini bangun berpura menjadi kuat. Sungguh semua ini bom waktu, memikul ceritamu, memikul salahku. Aku bukan objek validasi, jauhkan diri. Guys, Murung lo, kenapa ku? itu tas yang kubeli kemarin. Bukan tas ori. Ditipu, Kak. Astaga, kenapa memang tidak lagi dulu deskripsinya? Begini, kemarin itu beli tas, terlalu cantik di kuliah, bagus di modelnya. Dan itu digabah sekali, Kak. Sekarang belanja. Tidak membaca, Kak, dulu. Itu mi dibilang, membaca kok dulu, baca dulu deskripsinya baru mau beli ki. Jadi bagaimana mau ke sekarang? Sekarang tuh sudah menipis nih keuanganku, baru sudah aku telepon orang tuaku di kampung, baru sudah mana kirimkan lagi uang. Toh begini, saranku saya tuh mending atur mau ke keuangan mulai sekarang, karena tak baik juga itu kalau terlalu boros kok, terlalu FOMO kok. Jadi usahakan juga tuh kalau ada apa-apa nulis ya, udayakan ki membaca dulu. Yang kok cuma nulis di sepotong, baru nge-skip nih lagi. Jadi harus kau baca dulu baik-baik. Oh iya Caca, nanti ku atur mulai dari sekarang. Jika dilihat dari fenomena ini, mungkin saja berkaitan dengan tren di mana saat ini banyak orang beralih menggunakan media sosial dalam melakukan pencarian terhadap informasi. Dominasi media sosial mengalami peningkatan dengan tercapainya persentase penonton sebesar 30%. Di sisi lain, dengan lamanya waktu untuk bersosial media, ini membawa efek-efek negatif yang tak terhindarkan. Misalkan saja, konten-konten hoax yang seringkali langsung dipercaya dan disebarkan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, atau konten-konten negatif yang seharusnya tidak dilihat dapat memicu kejahatan yang bisa saja dilakukan di dunia maya, seperti memberikan komentar atau terinfluencer melakukan tindak kejahatan di kehidupan nyata. Dan yang lebih penting, menghabiskan 3 jam lebih di media sosial tentunya adalah kegiatan yang tidak produktif. Kita bisa melakukan banyak hal seperti membaca buku, berolahraga, menyelesaikan deadline yang ada atau bersosialisasi dengan kerabat atau teman-teman di sekitar kita. Scrolling yang berlebihan dapat membuat seseorang kesulitan berkonsentrasi pada tugas-tugas lain, baik itu belajar, bekerja, atau aktivitas sehari-hari lainnya. Yang kedua, stres dan kecemasan. Paparan berita negatif atau konten yang tidak disukai dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Yang terakhir, penyebaran hoaks dan disinformasi. Media sosial dapat menjadi sarang penyebaran berita palsu dan disinformasi yang dapat merugikan. Ku tak cukup pintar untuk bicarakan uang, ku tak cukup peka untuk bicarakan alam, tak cukup bijak untuk
bicarakan orang. Pikiranku bertandang jauh dari sekarang. Seperti kata orang pintar macam Gita Wirjawan, masalah masa depan biar mereka bereskan. Berdiri di penghujung buku. Kayaknya nih, kira-kira Mari yang mau berbeda dan cari yang mau ketemu. Ya, sekarang juga sadar, Mak, kalau terlalu banyak aku habiskan waktu untuk media sosial. Dan mau Kak lebih banyak juga berfokus pada kegiatan-kegiatan positif dan tidak banyak perhatian diriku dengan orang lain. Iya bagus itu kalau sadar karena saya juga tuh sadari bahwa ngomong itu tuh merusak kesehatan mental tak. Ya, itu juga aku sadari kalau tidak mau kan terjebak dalam perasaan takut yang takut akan ketinggalan tren-tren zaman sekarang. Bagus itu kalau disadari malah karena saya tidak bagus sih juga untuk kesehatan mental tak. Terus juga tuh lebih enak bagi jalan kita sendiri tanpa ketergantungan sama media sosial. Ya, setuju sekali Kak saya. Kalau sekarang mau Kak bergaya dengan apa adanya, ini tidak mau banyak-banyakan lagi dengan orang lain lagi karena sampai jadi aku rasa. Ayo Minin, ada itu apa? Oke, baik, terima kasih ya. Beberapa dampak positif dari scrolling culture yaitu pertama, akses informasi yang cepat. Scrolling culture memungkinkan akses informasi yang cepat dan mudah, baik itu berita, tips, atau informasi menarik lainnya. Kedua, koneksi dengan orang lain. Media sosial menyediakan platform untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas online. Yang ketiga, hiburan. Scrolling melalui konten-konten menarik seperti video lucu, meme, atau konten kreatif dapat memberikan hiburan dan mengurangi stres. Yang keempat, mendukung aktivitas kreatif. Scrolling dapat menginspirasi dan mendorong orang untuk berkreasi, misalnya dengan menemukan ide-ide baru untuk konten media sosial mereka sendiri. Scrolling culture atau budaya menggulir ini juga sudah mengubah gaya komunikasi manusia di internet. Pesan-pesan harus singkat, menarik, dan seringkali disertai dengan gambar atau video untuk menarik perhatian. Hal ini mempengaruhi cara individu, organisasi, dan institusi berkomunikasi dan berinteraksi dalam dunia digital. Dari fenomena ini, yang dikhawatirkan adalah informasi yang tidak lagi jujur dan penuh kepalsuan. Etika komunikasi tentunya diperlukan di sini. Seringkali budaya menggulir berhadapan dengan tantangan disinformasi. Etika komunikasi menekankan pentingnya berkontribusi pada penyebaran informasi yang benar, serta menghindari penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Memang betul, tren terkini mengharuskan banyak kreator konten atau orang aktif di internet menggunakan pesan singkat dan padat, mudah dicerna serta menarik. Namun, kualitas informasi dan bagaimana informasi ini didapatkan juga patut dipertanyakan. Keuntungannya, memang informasi tersebar dengan cepat dan fluktuatif. Dalam hitungan detik, berbagai jenis konten dan informasi bisa ditangkap oleh konsumen.